ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे बिल्कुल। Satu peluru bisa memicu perang yang mengubah wajah dunia. Kalimat itu mungkin terdengar dramatis, tapi lihatlah dunia hari ini. Amerika Serikat dan Cina terjebak dalam perang dagang berkepanjangan. Rusia melancarkan agresi militer ke Ukraina. Israel dan Palestina kembali bertikai dan tak pernah benar-benar berhenti. Kemudian yang terbaru, ketegangan militer kembali memanas di antara dua rival nuklir, yakni India dan Pakistan. Ini bukan lagi konflik biasa. Mungkin terasa jauh dari Indonesia, tapi ingat peringatan seorang Prabowo Subianto. Jika pecah, Perang Dunia Ketiga bukan lagi soal pasukan dan tank, tapi soal senjata paling mematikan di bumi. Ya, apalagi kalau bukan nuklir. Ketegangan dunia hari ini mungkin tak pernah benar-benar diprediksi. Tak ada yang menyangka bahwa dalam waktu singkat, situasi global bisa berubah begitu drastis. Coba kita tarik waktu 5 tahun ke belakang. Dunia tampak baik-baik saja. Tak ada perang besar antar negara. Saat itu, musuh utama kita bukan manusia, melainkan sebuah virus bernama corona. Tapi hari ini, virus bukan lagi ancaman utama. Ancaman terbesar justru datang dari ambisi manusia itu sendiri. Ambisi untuk membalas dendam, ambisi untuk menguasai, dan ambisi untuk menyalakan perang. Ya, sekali lagi, dalam 5 tahun terakhir, nyaris tak ada yang memprediksi bahwa dunia akan sepanas ini. Tapi, ada satu sosok yang berdiri tegak, lantang bersuara saat yang lain diam dan tertawa. Prabowo Subianto, jauh sebelum konflik meledak di Eropa Timur. Jauh sebelum roket-roket berterbangan di langit India dan Pakistan. Bahkan sebelum Amerika dan Cina saling unjuk kekuatan di perang dagang dunia. Prabowo sudah memperingatkan bahwa perang besar bisa datang kapan saja. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto beberapa tahun lalu sudah memperingatkan tentang ancaman perang yang ada di depan mata. Itu disampaikan saat kampanye Pilpres 2019. Saat itu, para pengamat mencibir. Mereka bilang perang tidak akan datang, setidaknya hingga 20 tahun ke depan. Peringatan itu dianggap berlebihan, bahkan dijadikan bahan lelucon. Saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Tapi lihatlah dunia hari ini. Satu persatu peringatan itu menjadi kenyataan. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Di Asia Selatan, langit mulai dipenuhi suara jet tempur. India menerbangkan armada pesawat perangnya dan menghantam wilayah Pakistan dengan rudal berpemandu. Pakistan tidak tinggal diam. Mereka membalas. Jet-jet tempur India dijatuhkan. Dentuman meriam menggema di perbatasan. Pada Rabu pagi 6 Mei 2025, serangan resmi dimulai. Dan hanya dalam 24 jam pertama, korban berjatuhan. 5 warga sipil tewas termasuk seorang anak perempuan yang baru 3 tahun usianya. Hingga Sabtu siang, 34 korban jiwa telah dilaporkan. Dari pihak Pakistan, 26 warga sipil meninggal. Dari pihak India, 12 korban dilaporkan tewas akibat tembakan balasan Pakistan. Di Kashmir, Pakistan saja, 13 warga sipil gugur hanya dalam 12 jam. Suara tangis menggema di antara reruntuhan. Lebih dari 50 orang terluka, rumah hancur, dan tanah terbakar. Ini bukan lagi sebatas ketegangan. Ini adalah perang yang menunggu untuk membesar. Banyak yang mungkin meremehkan perang antara India dan Pakistan. Cuma negara berkembang. Paling-paling baku tembak biasa lalu selesai. Tapi mereka lupa satu hal. India bukan negara kecil. Pakistan juga bukan negara lemah. Ini adalah 2 negara bersenjata nuklir. India memiliki 172 hulu ledak nuklir. Pakistan 170. Hari ini mungkin mereka masih saling tembak dengan artileri, rudal, dan jet tempur. Tapi, bagaimana jika yang duduk di kursi kekuasaan adalah sosok yang kehilangan kendali? Seorang pemimpin yang emosional atau merasa tak punya jalan lain? Maka satu tombol bisa ditekan. Dan
hulu ledak nuklir itu tidak akan lagi ditahan. Wait for our response. Nara Takbir! Di belahan dunia lain, sebuah manuver diam-diam tengah berlangsung. Iran dikabarkan bersiap mengirim peluncur rudal balistik jarak pendek FA-360 ke Rusia. Jika pengiriman itu benar-benar terjadi, maka artinya satu hal. Teheran secara terbuka mendukung serangan gencar Rusia terhadap Ukraina. Tapi ini sayangnya bukan sekedar soal rudal. Ini adalah sinyal, sebuah pesan sunyi bahwa poros kekuatan baru sedang terbentuk. Moskow dan Teheran kini tampak semakin dekat, bukan sekedar mitra politik, tapi sekutu militer. Dunia seakan sedang membentuk dua kutub besar. Dan negara-negara kuat mulai saling memilih teman, bukan untuk berdiplomasi, tapi untuk bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar konflik regional. Lalu, bagaimana dengan Amerika? Apakah mereka hanya duduk diam, menyaksikan situasi dunia yang semakin memanas? Tentu tidak. Di tengah panasnya konflik di berbagai penjuru dunia, Amerika Serikat menawarkan diri sebagai penengah dalam konflik paling genting di Asia Selatan. Menurut laporan Reuters, Amerika Serikat telah menawarkan bantuan untuk membuka jalur diplomasi antara India dan Pakistan. Mereka mendorong dimulainya pembicaraan konstruktif. Bahkan negara-negara utama dalam kelompok G7 ikut mendesak agar kedua negara segera duduk bersama. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Atau semua ini hanyalah bagian dari strategi besar yang sedang disusun di balik layar oleh sebuah negara dikdaya? Karena sulit untuk benar-benar menebak arah langkah Amerika. Di satu sisi, mereka tampil sebagai penengah. Di sisi lain, sejarah mencatat, tak jarang mereka justru hadir di tengah konflik yang mereka janjikan untuk didamaikan. Langkah-langkah Washington selalu dibungkus diplomasi. Tapi di balik layar, tak ada yang bisa memastikan apakah ini murni untuk perdamaian atau bagian dari kepentingan global yang lebih dalam. Inilah mengapa di setiap konflik besar dunia, nama Amerika hampir selalu muncul di tengahnya. Dan mari kita kembali ke awal. Saat dunia belum sepanas hari ini, saat perang masih dianggap dongeng masa lalu. Tahun 2019, di tengah debat panas Pilpres, Prabowo mengatakan, sebagai bangsa, kita harus selalu siap, selalu waspada, karena perang bisa pecah kapan saja. Tapi apa yang terjadi? Kata-katanya ditertawakan. Para ahli mengecilkan peringatannya. Mereka bilang, perang besar masih 20 tahun lagi. Bahkan Hasan Nasbi, kepala kantor komunikasi kepresidenan, mengakui bahwa ia sendiri dulu tak percaya. Tahun 2019 itu saya bukan ahli, tapi mungkin saya naif. Saya tak percaya dunia akan berperang. Pada September 2024 yang lalu, Prabowo akhirnya mengatakan dalam sebuah pertemuan, ia mengungkap dunia di ambang perang dunia ketiga. Walaupun tanggapan itu sudah ditanggapi lebih serius, namun sekali lagi, banyak pihak yang merasa ini adalah sebuah statement yang berlebihan dan berkesan menakut-nakutkan. Bahkan ada yang menganggap ini adalah sebuah statement yang hanya bertujuan untuk meningkatkan anggaran terhadap pertahanan. Dan siapa yang menyangka di tahun 2025 segalanya berubah dan waktu seolah menjawab. Cina bersitegang dengan Amerika. Pakistan dan India bahkan sudah menerbangkan rudal. Iran dan Rusia sudah saling membangun aliansi persiapan perang. Dan hari ini, dunia belum juga berhenti terbakar. Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ia menyebut ada suatu tegangan yang sangat-sangat runcing yang masih sangat jauh dari Indonesia, tapi dapat menjadi sangat berpengaruh bagi negara. Prabowo mengatakan bahwa dalam sejarah dunia, Perang dunia seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II seringkali tidak begitu diramalkan, bahkan diremehkan. Namun, sejumlah tanda-tanda yang muncul sebenarnya dapat menimbulkan perkiraan bahwa perang besar seperti itu bisa muncul kembali. Sejarah menunjukkan bahwa kalau ada 2 atau 3 kekuatan yang ingin memaksakan kehendaknya, perang itu meletus. Tegasnya, kita melihat juga situasi saat ini di Palestina,
juga mendekati suatu perang yang sangat dahsyat. Maka Prabowo terus meminta agar Indonesia harus kuat untuk menjaga diri. Ini disebabkan kepemilikan Indonesia atas sumber daya alam yang luar biasa, sehingga tidak menjadi arena yang diperebutkan bangsa-bangsa lain. Kekayaan ini menjadi incaran bangsa-bangsa lain, tuturnya. Bersama, mari coba kita perhatikan. Dunia hari ini bukan lagi tentang siapa yang paling kaya, bukan tentang siapa yang paling berpengaruh di media sosial. Dunia hari ini sedang memilih jalannya sendiri. Jalan yang bisa membawa umat manusia pada harapan atau menuju kehancuran. Roket-roket ditembakkan, jet-jet tempur melintas di langit. Anak-anak kehilangan orang tuanya. Ibu-ibu menangis di antara puing bangunan yang hancur. Dan para pemimpin dunia masih saling adu suara dan senjata. Tapi di tengah semua itu, kita sebagai bangsa yang hidup damai tak boleh hanya jadi penonton. Bukan untuk ikut berperang, tapi untuk bersiap. Bersiap menjaga tanah air ini dari guncangan dunia luar. Bersiap membentengi anak cucu kita dengan ilmu, dengan persatuan, dan dengan kekuatan. Bukan hanya kekuatan senjata, tapi kekuatan harga diri sebagai bangsa. Karena ketika dunia terbakar, negara-negara kecil dan kaya akan sumber daya bisa saja berubah menjadi medan rebutan kepentingan. Dan ketika saat itu tiba, kita tak boleh lagi hanya berharap pada keberuntungan. Kita harus bersatu, kita harus kuat, karena sejarah selalu berulang. Dan hanya bangsa yang siap yang akan tetap berdiri saat badai peradaban menggulung dunia.